Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili, Xiaoyu, dan Lupiao mendatangi Hualing di Danau Dewa Ling Hijau. Dia ingin membalas dendam karena Hualing dan anak buahnya sudah membunuh Xiaoyu. Saat Hualing meremehkan Nili dan yang lainnya karena mereka datang tanpa dukungan. Tiba-tiba, pasukan yang Nili bawa muncul. Pasukan itu adalah pasukan yang dia pinjam dari Lee Xingyun. Dengan satu serangan, Hualing dan anak buahnya langsung tewas. Setelah membunuh Hualing dan anak buahnya, Li Hu mengambil cincin ruang mereka dan terbang ke arah Nili. Dia memberikan cincin ruang yang mereka ambil dari kelompok Hualing. Nili menerima cincin tersebut, kemudian dia berkata, "Karena dunia luar berbahaya, orang-orang biasanya tidak akan membawa banyak barang berharga. Kau pasti bisa mati kalau tidak berhati-hati." Nili mengucapkan terima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Tapi Nili tidak bisa membiarkan mereka semua pulang dengan tangan kosong. Nili melemparkan cincin tersebut kepada Li Hu dan berkata, "Kau bagikan batu spiritual ini kepada saudara-saudaramu." Li Hu menangkap cincin yang Nili lemparkan. Dia berkata, "Bos sudah mempercayakan tugas ini kepada kami. Bagaimana kami bisa menerima ini?" Nili menjawab, "Tenang saja, ini cuma keinginanku sendiri. Kalian sudah menjalankan tugas untukku. Jadi setidaknya aku harus membayar kalian. Kalau tidak, aku malah jadi kelihatan picik. Aku akan bilang kepada Lee Xingyun, kalau kau tidak menerimanya, maka sama saja kau tidak menghargaiku." Li Hu menjawab, "Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Muda." Nili terbang dan berkata, "Oh iya, Danau Dewa Ling Hijaunya." Melihat Nili pergi, membuat Lu Piao sedikit bingung. Nili terbang ke arah Danau Dewa. Dia berkata, "Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali." Salah satu anak buah Lee Xingyun berkata, "Cuma mengurus Hualing, kenapa sampai mengirim 200 orang segala? Ini berlebihan." Orang yang berkata itu terkejut, melihat Li Hu sudah berada di belakangnya. Dia berkata, "Ini untukmu." Mereka menerima sesuatu yang diberikan oleh Li Hu. Mereka terkejut, kalau itu adalah 50 batu spiritual. Itu bahkan lebih banyak daripada pendapatan bulanan mereka. Padahal mereka ada 200 orang. Bukankah artinya Tuan Muda Nili sudah memberikan 10.000 batu spiritual langsung? Dia benar-benar kaya. Anak buah Lee Xingyun berkata, "Apakah Tuan Muda Nili datang ke Danau Dewa ini untuk mengambil batu spiritual?" Benar-benar sederhana sekali orangnya. Nili mendarat di Danau Dewa. Kemudian dia memasuki danau. Nili membuat sebuah segel. Di kedua ujung tangan muncul sebuah sinar. Nili menutup matanya dan memfokuskan diri. Sesaat kemudian banyak pola enkripsi muncul yang menyelimuti air danau tersebut. Begitu juga dengan area sekitarnya. Air danau menjadi berguncang. Nili masih terus membuat segel. Segel itu mengelilingi Nili dan area sekitarnya. Tidak disangka, hal itu membuat Danau Dewa bergetar. Anak buah Lee Xingyun tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Nili. Nili masih terus memfokuskan diri. Sepertinya dia mencari sesuatu yang ada di dalam danau. Tiba-tiba pusaran air muncul dan menggulung-gulung seperti pusaran angin. Nili yang melihat itu merasakan. Itu adalah sesuatu yang dia cari. Sesosok bayangan hitam keluar dari pusaran air tersebut. Itu adalah sumber dari Danau Dewa, akar dewa legendaris. Menurut sejarah, ada benda misterius yang lahir di kedalaman alam reruntuhan drakonik. Dan akar dewa ini adalah salah satunya. Dia menyerap inti antara langit dan bumi. Setelah dipupuk selama ribuan tahun, secara bertahap dia menumpuk menjadi gunung. Kemudian perlahan-lahan melayang ke langit dan membentuk sebuah danau dewa. Nili pun menangkap akar dewa legendaris. Nili memegangnya erat-erat. Akar danau dewa itu masih berusaha untuk melarikan diri. Nili mencengkeramnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan sesuatu. Itu adalah lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Nili melemparkan akar dewa dan memasukkannya ke dalam lukisan tersebut. Di sisi lain, anak buah Lee Xingyun cuma melihat kalau Nili menangkap sesuatu. Nili yang sudah menyelesaikan misinya kembali dan berkata, "Maaf sudah membuang-buang waktu kalian." Dia kelihatannya sangat senang, kemudian mengajak mereka semua pergi dari sini. Mereka semua terdiam. Sesaat, Danau Dewa itu mulai bereaksi. Terjadi retakan pada bagian luar Danau Dewa. Secara perlahan, Danau Dewa itu runtuh. Danau Dewa yang sebelumnya melayang, saat ini runtuh ke tanah. Itu membuat getaran di sekitar tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang.
Itu adalah kelompok Hualing yang sudah kembali dari Bali Roh. Mereka melihat Danau Dewa yang sudah hancur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Danau Dewa tersebut. Dia merasa sangat kesal kepada Nili dan Lee Xingyun. Dia berkata, "Apa membunuhku belum cukup? Sampai kalian juga menghancurkan Danau Dewaku." Hualing merasakan amarahnya meluap-luap. Dia berteriak, "Kau membunuhku. Kau menghancurkan Danau Dewaku." "Nili, Lee Xingyun, aku pasti akan membalaskan dendamku." Hualing kembali berteriak. Berpindah ke kediaman Nili, dia memperhatikan dunia di dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Wajahnya sangat senang. Dalam lukisan terlihat dataran yang mulai melayang langit. Nili berkata, sepertinya akar dewanya sudah membentuk gunung terapung serta danau kecil. Tumbuh di dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan adalah pilihan yang tepat, apalagi di dalamnya banyak energi langit. Sesaat kemudian, Danau Dewa sudah mulai menghasilkan batu spiritual, bahkan lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Dibandingkan dengan alam reruntuhan drakonik, bagian dalam dari lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan adalah tempat yang paling cocok untuk memelihara Danau Dewa. Tapi kenapa? Tidak ada satupun dari pemilik sebelumnya lukisan ini yang memelihara Danau Dewa di dalam lukisan. Mungkin mereka tidak peduli dengan batu spiritual yang kecil ini. Pemilik lukisan sebelumnya mungkin tidak tertarik dengan ketenaran atau kekayaan. Mungkin aku tidak sedewasa seperti mereka, yang masih tertarik dengan hal-hal seperti ini. Yang penting Nili bisa fokus kepada latihannya. Berpindah ke perguruan Skesol, aula perkumpulan. Gubei berteriak, perkumpulan iblis sedang mencari anggota. 20 batu spiritual setiap bulan. Serta ada juga bonus. Lu Piao juga tidak mau kalah dengan Gubei. Dia berkata, bagi kalian yang memiliki akar spiritual bumi, akan mendapatkan 30 batu spiritual setiap bulan. Dan bagi mereka yang memiliki akar spiritual langit, akan mendapatkan 40 batu spiritual setiap bulannya. Tidak ada tengah waktunya. Bagi kalian yang tertarik untuk bergabung, akan langsung mendapatkan bonus 30 batu spiritual. Mendengar perkataan Gubei dan Lu Piao, orang-orang berpikir, 20 batu spiritual setiap bulan? Pendatang baru bisa mendapatkan sebanyak itu, bahkan berkali-kali lipat daripada pasukan yang lain. Tapi begitu mereka menandatangani kontraknya, mereka bakalan terikat. Orang-orang kembali berpikir, karena Gubei dan Lu Piao menjanjikan perlakuan yang bagus, mungkin ketuanya tidak terlalu kuat. Beberapa orang menjadi penasaran. Mereka berdatangan ke tempat Gubei dan Lu Piao. Orang-orang tidak mengetahui siapa Gubei dan Lu Piao. Tapi tidak semua orang tidak tahu. Ada beberapa orang yang mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Gubei. Mereka ingat kalau Gubei sudah bergabung dengan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa. Dia juga langsung dipromosikan menjadi pewaris pertama klan Gu. Di sisi lain, Gubei terbatuk-batuk, suaranya serak. Setelah sekian lama berteriak-teriak, dia mengambil segelas air. Di sisi orang-orang, mereka berkata, itu artinya, kelak Gubei bisa menjadi patriark klan Gu. Dia masih belum membentuk pasukannya sendiri di dunia luar. Kalau mereka bergabung dengannya sekarang, begitu Gubei menjadi patriark klan Gu, mereka semua bakalan menjadi bawahan yang terhormat, yang membantu membesarkannya. Dan dia juga memberikan syarat-syarat yang mengejutkan dan menggiurkan. Orang-orang pun berdesak-desakan untuk mendaftarkan diri, bergabung dengan perkumpulan yang dibuat Gubei dan Lu Piao. Gubei dan Lu Piao mendadak menjadi sangat sibuk. Mereka menulis nama-nama orang yang ingin bergabung. Kertas demi kertas kontrak pendaftaran mulai dicap. Sedikit demi sedikit, nama-nama orang terus bertambah. Antrian masih banyak. Seseorang bertanya ke Gubei, apakah dia bosnya? Gubei menjawab, bos, aku bukan bosnya. Mendengar itu, orang-orang terkejut. Mereka berteriak, jadi kau bukan bosnya? Memangnya siapa yang membuat seorang seperti Gubei sampai rela melayaninya? Bos dari perkumpulan iblis ini pasti lebih hebat. Pendaftaran perkumpulan lain yang ada di aula tersebut juga menjadi sepi. Orang-orang mulai berpindah ke pendaftaran yang dibuka oleh Gubei dan Lu Piao. Petugas pendaftaran perkumpulan lain melemparkan kertas pendaftaran mereka dan bergegas mendatangi tempat Gubei. Di sana, orang-orang masih banyak mengantri untuk mendaftar. Gubei berkata, selama kalian berusaha keras demi perkumpulan iblis, kami pasti akan memperlakukan kalian dengan baik. Kalau kalian bergabung dengan perkumpulan iblis kami akan memberikan kalian teknik kultivasi yang cocok, yang bisa membantu kalian mencapai alam ancestor. Kalau kalian mencapai alam Heavenly Star, kami akan memberikan kalian pusaka tingkat 3. Dan kalau kalian mencapai alam Heavenly Axis, kami akan memberikan kalian roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan unggul, atau bahkan luar biasa.
camkan kata-kataku itu. Mendengar pernyataan Gube, semua orang sangat bersemangat. Mereka semua terus berteriak kegirangan. Di sisi lain, petugas pendaftaran kelompok lain yang mendengar itu tidak percaya. Hal itu sangat gila, memberikan pusaka dan roh iblis. Hal itu sudah terlalu mendominasi. Petugas lain berpendapat, dengan pernyataan tersebut, pasti akan membuat klan Gu menjadi miskin. Dalam sehari, perkumpulan iblis telah merekrut 600 orang. Gube berkata ke Lu Piao, "Kita sudah merekrut banyak orang di hari pertama. Itu sudah cukup untuk menduduki 1 atau 2 danau dewa." Lu Piao berkata, "Benar. Bahkan, 3 diantaranya adalah ahli di alam Heavenly Star." Gube berkata, padahal mereka bertiga belum pernah bergabung ke praksi manapun. Ini benar-benar langka. Atau ada sesuatu yang terjadi. Tanpa disadari mereka sudah sampai di kediamannya. Lu Piao berterima kasih sudah mengantarkannya. Gube menjawab, "Aku sampai tidak sadar mengikutimu ke Taman Barat." Di sisi lain, seseorang mengambil batu spiritual dari Danau Dewa. Itu adalah Nili. Dia berkata, 1 akar dewa. Ini masih belum cukup. Nili butuh beberapa Danau Dewa lagi untuk memproduksi batu spiritual tak terbatas. Mereka akan terus memproduksi banyak batu spiritual yang bisa Nili gunakan untuk menyokong pasukan yang besar. Setelah mengalami kekalahan di kehidupan Nili sebelumnya, Nili mengerti kalau berjuang sendirian bukanlah cara untuk menang melawan Kaisar Sage. Dia harus mendirikan pasukannya sendiri yang bisa bertahan melawannya. Hanya dengan begitu, Nili bisa menghancurkan segel yang ditanam oleh Kaisar Sage pada ruang dan waktu yang tak berujung. Kaisar Sage mengendalikan ruang di alam reruntuhan drakonik, dan dialah sang penguasa asli dari daratan suci leluhur iblis. Di kehidupan Nili sebelumnya, hanya penduduk daratan leluhur dewa misterius yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Kaisar Sage. Akan tetapi, sang gadis suci dari daratan leluhur dewa tiba-tiba menghilang, dan seluruh daratan leluhur dewa dibakar habis oleh api emas. Pada saat itu, Kaisar Sage menjadi eksistensi yang paling mendominasi. Nili harus mendirikan kekuatannya sendiri yang bisa menghadapi Kaisar Sage. Langkah pertama adalah menjadi ketua Sakti Bulu Ilahi. Hari pun berlalu. Setelah perkumpulan iblis resmi dibentuk, Nili, Gube, dan Lu Piao mengatur semua anggota barunya, memberikan teknik kultivasi dan memilih anggota yang terbaik. Seluruh perkumpulan iblis memasuki latihan yang intens. Li Xingyun berkunjung beberapa kali untuk mengajari Gube dan Lu Piao cara memimpin bawahannya. Meskipun perkumpulan iblis belum membuat debut di dunia luar, tapi mereka menjadi pusat perhatian banyak orang di dalam perguruan Skesol. Sebulan kemudian, Gube berkata ke Nili, "Nili, perkumpulan Yi merilis pemberitahuan yang menyatakan kalau kita berani pergi ke dunia luar, mereka bakalan memburu kita." Nili merenung dan berkata, "Perkumpulan Yin? Siapa pasukan mereka? Seperti apa pasukan mereka?" Gube menjelaskan, perkumpulan itu milik klan Yin. Otoritas mereka berada di urutan kedua dari 3 keluarga besar. Ketuanya adalah Yin Wupeng. Dia adalah pewaris pertama dari klan Yin. Dia juga berada di alam Heavenly Axis. Dia juga memiliki relasi dekat dengan Gu Heng. Karena Gu Heng milik klan Gu, itu bukan ide bagus baginya untuk menunjukkan taringnya. Itu sebabnya dia meminjam bantuan dari perkumpulan Yin untuk menekan perkumpulan iblis kita. Nili menjawab, "Aku mengerti, tapi itu bukan masalah besar. Kalau kita ingin mendapatkan tumpuan di dunia luar, itu sebabnya kita membutuhkan bantuan dari Li Xingyun untuk membantu kita berkembang perlahan-lahan." Nili sudah berbicara dengan Li Xingyun, dan bawahannya akan menuntun mereka ke dunia luar. Gube sedikit tertegun, kemudian bertanya ke Nili, apa yang akan dia lakukan? Nili mengatakan, kalau dia ada urusan lain yang harus dihadiri, berpindah ke dunia luar. Nili sedang bertemu dengan Li Xingyun. Li Xingyun berkata ke Nili, "Saudara Nili, aku sudah menghubungi penjual untukmu. Tapi kenapa kau malah mau membeli danau dewa yang sudah mengering?" Danau dewa yang sudah mengering hanya bisa menghasilkan beberapa ribu batu spiritual setiap tahunnya. Belum lagi, kita harus mengirimkan orang untuk menjaganya. Tidak ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Nili menjawab, "Tentu saja aku punya kegunaan, tapi aku harap saudara Li bisa merahasiakannya." Li Xingyun tertawa dan berkata, "Saudara Nili selalu saja punya solusi rahasia sendiri. Tenang saja." Nili bergumam, meski danau dewa sudah hampir mengering, akar dewa bisa membentuk danau dewa lagi. Di dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan, bahkan dia bisa menghasilkan 3.000 batu spiritual dalam sebulan. Dan juga menghasilkan 3 inti batu spiritual.
yang mana danau dewa tingkat tinggi saja hanya memiliki 1 dari 1000 kesempatan untuk bisa menghasilkannya. Dengan lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan, nilai danau dewa yang mengering lebih jauh dari biasanya. Malam pun tiba, berpindah ke danau dewa hujan api. Nili dan Lee Seung-yun sedang melihat ke danau dewa. Seorang lelaki berkata kepada Nili. Dia menunjuk ke arah danau dewa dan mengatakan, "Karena kau adalah teman dari Bos Seung-yun, aku akan memberitahumu dulu. Prospek danau dewa ini tidak bagus. Danau dewa ini hanya bisa menghasilkan 2000 batu spiritual dalam setahun. 70 dari kami harus melindunginya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kalau kau menginginkannya, kami akan melepaskannya dengan harga 5000 batu spiritual." Lee Seung-yun berkata, "Tengse, Nili itu saudaraku. 3500 batu spiritual saja." Tengse tertegun, kemudian dia menggaruk kepalanya. Dia berkata, "Karena Bos Seung-yun bilang begitu, baiklah." Mereka pun membuat kesepakatan. Setelah selesai membuat kesepakatan, Tengse pergi ke Danau Dewa dan mengajak orang-orangnya pergi dari danau tersebut. Lee Seung-yun mengatakan, meskipun Danau Dewa ini hampir mengering, tapi masih ada beberapa orang yang ingin merebutnya. Siapa yang tahu, Danau Dewa itu bisa jatuh ke tangan orang lain. Mereka semua seharusnya senang kalau kita membelinya dengan harga 3500 batu spiritual, karena itulah yang terbaik. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.